Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Luapan Sungai Ciasem di Pantura Subang belum juga surut, bahkan meluas ke 3 desa lain. Gara-gara emosi dan pecahkan kaca loket kereta di Sukabumi, seorang bapak ditangkap polisi. Timnas Maroko lolos ke 4 besar Piala Dunia berimbas pada desa Maroko di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut yang mendadak viral di media sosial. Seorang bapak emosi dan memukul kaca loket PT KAI Sukabumi hingga pecah karena anaknya yang berusia 7 tahun tak bisa naik kereta api jurusan Sukabumi Bogor. Pelaku diamankan polisi karena merusak barang milik negara. Seorang bapak berinisial IT, calon penumpang kereta api lokal Pangrango relasi Bogor-Sukabumi, memecahkan kaca loket stasiun Sukabumi. Ia emosi karena petugas tidak mengizinkan anaknya yang berusia 7 tahun naik kereta karena belum divaksinasi COVID-19. Kejadian bermula saat satu keluarga hendak pergi ke Bogor menggunakan kereta api. Karena sang anak belum divaksin sama sekali, petugas tidak bisa melayani anak tersebut. Sang bapak yang tidak terima kemudian terlibat adu mulut. IT yang emosi mendorong petugas lalu memukul kaca loket stasiun hingga pecah, sehingga petugas terluka akibat terkena pecahan kaca. Penumpang juga harus memahami bahwa jika tidak memenuhi persyaratan maka memang tidak akan diizinkan untuk melanjutkan menggunakan perjalanan kereta api. Karena memang saat ini terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan surat edaran Satgas Covid dan juga surat edaran Kementerian Perhubungan untuk menggunakan perjalanan baik itu KA jarak jauh ataupun juga KA lokal. Untuk KA lokal sendiri seluruh pengguna jasa wajib sudah divaksin pertama. PT KAI Sukabumi langsung melaporkan tindakan pelaku yang telah merusak barang milik negara, yaitu memecahkan kaca loket 2. Polsek Cikole yang menerima laporan ini langsung menuju lokasi dan menangkap pelaku. Polsek Cikole meminta keterangan dari saksi maupun yang diduga pelaku. Oke. Sejauh ini pelaku sudah diamankan? Pelaku memang sudah diamankan, namun sampai dengan saat ini kita masih menunggu laporan resmi dari PT KAI. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenai pasal perusakan dengan ancaman 4 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Kerap mengamuk dan membahayakan orang lain, seorang pemuda di Kabupaten Subang dipasung oleh keluarganya. Kondisi korban yang memprihatinkan akhirnya dibebaskan oleh petugas dari Kementerian Sosial setelah lebih dari 5 tahun menjalani belenggu pemasungan. Beginilah kondisi memprihatinkan Jenal Abidin berusia 26 tahun, warga Kampung Kondang, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Lebih dari 5 tahun, ia menjalani hidup yang memprihatinkan. Jainal mengidap gangguan jiwa dan depresi, sehingga membuat ia kehilangan kendali atas emosinya. Ia sering mengamuk. Pada tahun 2016, keluarga memutuskan untuk memasungnya di dalam kamar. Namun di dalam kamar, Jainal sering memecahkan barang-barang. Lalu pada 2019, ia dipindahkan ke salah satu ruangan kosong di pinggir rumah. Awalnya dia biasa pengen jadi perempuan kayak gitu, terus ditentang kan sama keluarga, nggak boleh. Akhirnya dia mungkin karena tekanan dari keluarga nggak boleh, jadi akhirnya jadi depresi awalnya, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sempat berobat ke RSJ Cisarua Bandung waktu tahun sebelum corona lah ya, selain berobat. Nah udah berjalan setahun emang udah lumayan sembuh gitu kan. Berhubung corona karena saya juga keterbatasan biaya, akhirnya nggak dilanjutin lagi. Pertama kali dipasung itu tahun 2016, tapi itu masih di dalam kamar. Nah kemudian di tahun 2019 ini karena dia sering ngamuk di dalam kamar dan memecahkan barang-barang yang ada di rumah, akhirnya dikeluarkan, disimpan di luar rumah, tapi masih dalam satu ruangan, satu wilayah dalam rumah itu dari tahun 2019 sampai sekarang.
Setelah lama mendekam di ruang kosong ini, Jainal akhirnya dibebaskan. Petugas Kemensos melepas kerangkeng dan memeriksa kesehatan Jainal. Dengan menggunakan ambulans, Jainal dibawa untuk menjalani pengobatan di Rumah Sakit Cisarua, Bandung. Upaya menghilangkan praktek pemasungan masih terus dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh di bulan Desember. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sebuah desa mendadak viral gara-gara namanya sama dengan salah satu peserta Piala Dunia. Desa Maroko yang terletak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut ini ramai diperbincangkan di media sosial. Menyusul lolosnya negara Maroko ke babak 4 besar perhelatan Piala Dunia 2022. Namun, kondisi Maroko versi Indonesia ternyata sangat memprihatinkan. Percaya enggak kalau saya bilang yang masuk ke 8 besar adalah Indonesia? Inilah unggahan warganet di media sosial yang sedang ramai diperbincangkan. Indonesia masuk Piala Dunia Qatar. Bukan karena timnasnya, namun karena nama sebuah desa yang sama dengan nama negara salah satu peserta Piala Dunia. Adalah Desa Maroko yang terletak di wilayah Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut yang kini tengah menjadi bahan perbincangan di media sosial. Bagaimana tidak, desa yang terletak di wilayah Garut Selatan tersebut namanya sama dengan negara Maroko yang berhasil lolos ke babak semifinal perhelatan Piala Dunia tahun 2022. Nama desa Maroko diambil dari sebuah nama kampung bernama Maroko yang sebelumnya masuk wilayah desa Mekarsari. Setelah pemekaran wilayah pada tahun 1962, tokoh masyarakat di sana menyepakati nama desa yang baru, yaitu Desa Maroko. Setelah mengetahui nama desanya viral di media sosial, Kepala Desa Maroko berharap dapat memotivasi warganya untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Ya, bersyukur saya ada kebersamaan di antara Desa Maroko dengan negara Maroko sekarang yang udah masuk 8 besar. Semoga pendukung Indonesia mewakili ASEAN selalu mendukung. Meskipun sama-sama Maroko, namun nasib desa Maroko tidak seberuntung negara Maroko. Kantor desa Maroko yang berjarak 78 km dari pusat kota Garut membuat wilayah ini minim perhatian dari pemerintah daerah. Belasan kilometer akses jalan menuju kantor desa dan perkampungan di desa ini dalam kondisi rusak dan berbatu. Kepala desa berharap ada perhatian dari pemerintah selain soal infrastruktur, juga soal olahraga karena kemunculan Maroko masuk 4 besar Piala Dunia membuat warganya semakin bergairah dengan olahraga sepak bola. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.